Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, dipenuhi sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya atas berkat pertolongannya kita dimampukan melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 9 Desember 2024. Diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 5, ayat 25, dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, orang mati akan mendengar Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang pernah hidup di muka bumi ini akan mengalami kebangkitan. Kita tahu bahwa orang percaya memahami kebangkitan Kristen yang telah direncanakan Tuhan bagi umatnya. Ketika jenazah masuk ke dalam tanah, itu bukanlah penampakan terakhir orang tersebut dalam wujud kasat mata. Dalam ayat inilah Tuhan kita membuat pernyataan yang menakjubkan bahwa Dialah yang membangkitkan orang mati dan kemudian menghakimi mereka semua. Kita memiliki kepastian akan jaminan keselamatan yang kokoh karena penjaminnya adalah Allah, Sang Pemilik kehidupan. Yang dimaksud dengan orang-orang mati di sini bukan hanya mati secara fisik atau mati secara badani, tetapi juga berarti orang-orang yang mati secara rohani. Jika mereka mau mendengarkan suaranya, maka mereka akan hidup kembali dan mengalami hidup baru dalam Yesus. Setelah semua orang hidup dan juga orang mati dibangkitkan, barulah penghakiman terakhir dijalankan. Siapakah yang akan menghakimi? Yang menghakimi ialah Yesus Kristus. Perkataan Yesus sangat berkuasa sehingga akan membangkitkan orang-orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari renungkanlah baik-baik. Semua orang, besar atau kecil, tua atau muda, hidup atau mati, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah di hari penghakiman. Martin Lloyd Jones menyatakan bahwa cara seseorang mendengarkan firman Allah menentukan nasib kekal mereka. Nasib kekal seseorang bergantung pada apakah mereka benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman ini mengajarkan bahwa semua orang harus mendengar firman yang menyingkapkan kondisi rohani mereka sebagai orang yang mati karena pelanggaran dan dosa yang berada di bawah hukuman Allah, menunggu penghakimannya. Namun keindahan dari janji Yesus adalah bahwa Ia diutus untuk membayar hutang dosa, dan bahwa dengan mendengarkan dan percaya kepadanya, mereka berpindah dari maut ke dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini tentang kelahiran
Tuhan Yesus Kristus, Ia yang adalah anak dari Bapa, memuliakan yang memiliki otoritas dan mengemban misi Bapa untuk keselamatan umat manusia. Allah telah meletakkan segala sesuatu di tangan Tuhan Yesus, termasuk kuasa untuk memberi hidup kepada manusia, yaitu kepada orang-orang yang mendengar firman-Nya serta percaya kepada Bapa. Otoritas untuk menghakimi juga telah diserahkan kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami menjalani hidup ini supaya kami selalu taat mendengar suara-Nya, melakukan kehendak-Nya. Bantu kami untuk memahami dengan sungguh-sungguh, memahami dengan hati yang taat, bahwa semua orang, besar, kecil, tua, muda, hidup atau mati, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan di hari penghakiman. Berkati usaha dan pekerjaan kami, supaya kami mampu menjadi berkat bagi orang lain. Beri kami hati yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan dan selalu giat melakukan perbuatan baik. Dan biarlah hidup kami menjadi sarana untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Tuhan berbelas kasih, menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang dan menguatkan mereka yang letih lesu dan berbeban berat dan yang mengalami berbagai masalah. Tuhan menghibur yang bersedih dan berduka dengan kasih-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.